Baik, selamat pagi bulan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami kelompok 12 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Subjek dan Objek Hukum Media. Nah, di sini saya Dewi Winda Elisa akan membawakan materi yang pertama. Hukum dan media massa adalah segala hal yang memiliki hubungan dengan pengaturan kepentingan umum yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi yang diperantarai oleh teknologi media. Nah, media massa ini perlu diatur melalui hukum yang tertulis. Karena apa? Karena media memiliki kekuatan yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Kajian hukum media juga umumnya disebut sebagai hukum pers atau pers law. Kelengkapan kajian hukum media ini disebabkan karena rendahnya kesadaran akan perlunya suatu pengaturan media yang lebih sehat dan menjamin kebebasan media. Baik, kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yakni mengenai subjek hukum media. Subjek hukum sendiri dapat diartikan sebagai pembawa hak, yaitu manusia dan juga badan hukum. Nah, badan hukum merupakan kumpulan orang yang diberi status sebagai person oleh badan hukum, sehingga mereka memiliki hak dan juga kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Menurut L.J. van Apeldoorn, subjek hukum adalah kecakapan orang untuk menjadi pendukung hukum. Sedangkan menurut Sidir Ali, subjek hukum merupakan manusia yang mempunyai kepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan manusia. Subjek hukum merupakan pendukung hak dan juga kewajiban. Nah, subjek hukum ini dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama penggugat dan yang kedua adalah tergugat. Nah, penggugat adalah orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya itu dirugikan oleh pihak tergugat sehingga ia dapat melakukan tuntutan ke pihak atau ke pengadilan yang berwenang. Sedangkan tergugat adalah orang yang merugikan kepentingan si penggugat sehingga terkena gugatan dari penggugat. Baik. Subjek hukum, jika dilihat dari segi hakikatnya, dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, subjek hukum orang, mempunyai hak dan dapat menjalankan haknya yang dijamin hukum yang berlaku. Sesuai dengan KUHP Pasal 1, setiap pribadi dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali dalam undang-undang yang tidak cakap. Tiap orang dipandang sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal. Berikut adalah syarat orang cakap hukum. Yang pertama, dewasa 21 tahun. Yang kedua, belum genap 21 tahun namun sudah pernah menikah. Yang ketiga, tidak sedang menjalani hukuman. Dan keempat, sehat jasmani dan rohani. Sedangkan ciri yang tidak syarat hukum adalah belum dewasa, sakit ingatan, kurang cerdas, ditaruh di bawah pengampunan, dan wanita yang belum bersuami. Kedua yaitu badan hukum atau right person, merupakan perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia. Selanjutnya, pertentangan antara dua teori mengenai badan hukum. Yang pertama yaitu teori fiksi. Keberadaan semua hukum yaitu demi kebebasan moral yang melekat pada tiap individu manusia. Badan hukum hanyalah fiksi atau persona ficta, yaitu konstruksi yuridis belakang. Menganggap sebagai ada atau benar suatu hal yang sebenarnya tidak ada atau tidak benar dan sebaliknya. Yang kedua yaitu teori organ. Selanjutnya ada objek hukum media. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 449, objek hukum merupakan benda, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum yang dapat menjadi objek hak milik. Benda sebagai objek hukum meliputi barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pembagian macam benda yang paling penting, yang pertama, benda tidak terwujud dan benda berwujud. Benda tidak terwujud adalah benda yang dirasa oleh alat indera saja dan tidak dapat dilihat, sifatnya abstrak, direalisasikan menjadi suatu kenyataan seperti merek perusahaan, musik, nama baik. Sedangkan benda berwujud adalah benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan alat indera seperti benda bergerak dan tidak bergerak. Yang kedua, benda bergerak atau reorendeseken, benda bergerak dapat dihabiskan dan benda bergerak tidak dapat dihabiskan seperti uang.
Dan benda bergerak karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan seperti perahu. Perahu juga bergerak karena ditentukan undang-undang seperti hak pakai hasil. Dan yang ketiga, benda tidak bergerak. Onre orendes saken. Ada 3 macam, yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya pekarangan, tidak bergerak karena peruntukannya barang hasil pabrik, tidak bergerak karena ditentukan undang-undang hak hasil pakai. Pembedaan benda menjadi benda bergerak dan tak bergerak karena berkaitan dengan 4 hal seperti berikut. Yang pertama, pemilikan, kedudukan kuasa atau besit. 2, penyerahan atau levering. 3, daluarsa atau verjaring. 4, pembebanan atau berswaring. Yang menjadi objek hukum media adalah isi media, yaitu yang pertama, ada karya jurnalistik atau pers. Program siaran jurnalistik adalah program yang berisi berita dan informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan pedoman pelaku penyiaran dan standar program siaran. Yang kedua ada iklan. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Siaran iklan dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Sedangkan siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non-komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan. Yang ketiga ada hiburan yang terdiri atas faktual dan non-faktual. Contoh kasus seperti yang teman-teman dan ibu lihat dari artikel ini terkait kemelut hak cipta dari Kisro Indro Warkop versus Warkopi. Terjadi antara Indro Warkop dan grup mirip Warkop DKI. Warkopi menyerit perihal hak cipta Indro sebagai anggota dari Warkop DKI menuding Warkopi karena telah melanggar hak kekayaan intelektual grup legendaris. Hak kekayaan intelektual ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta. Adapun dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki objek dilindungi. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, seni berserta turunannya menjadi salah satu objek dilindungi. Praktisi hukum Noviar Irianto mengatakan bahwa hak cipta yang disinggung Indro merujuk dan berawal dari film-film Warkop DKI yang ia bintangi bersama dengan Mendiang Dono dan Kasino. Pemegang hak cipta dari film merupakan eksekutif produser. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, aktor berpeluang mendapat royalti dari film-film yang pernah diperankan. Tepatnya pada pasal 1 nomor 5 tentang hak yang berkaitan dengan hak cipta merupakan hak eksekusi bagi pelaku pertunjukan atau aktor, produsen fonogram, atau lembaga